Baiklah, selamat malam para Taocin sekalian. Terimalah salam dalam agama Konghucu dan hanya kebajikan Tian berkenan. Wei Tak Tong Tian. 愿与的，边有一德，愿与的，等等。 Senang sekali saya Dewi Laras Bumi bertemu kembali dengan para Taocin sekalian pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Parakin di setiap hari Kamis malam. Dan pada malam hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait meditasi di dalam agama Konghucu. Namun sebelumnya, untuk menggenapi awalan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran acara ini hingga selesai. Doa akan dipimpin oleh Chiao Seng Go Syokchu. Pada Chiao Seng Go Syokchu. Terima kasih, Taujin Dewi. Marilah kita semua bersama-sama bersikap bahwa simpatik kehadirat Huang Tian Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan Ta Seng Seseng Kongsi para seming dan leluhur dipermuliakanlah. Semoga berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Ya Huang Tian Shangti, malam ini kami berhimpun bersama di dalam diskusi dan penelitian agama Konghucu dengan tema meditasi. Semoga apa yang dibawakan oleh narasumber yaitu Haksu Usman Arif berguna bagi kami semua. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadirat Huang Tian, semoga dijauhkan hati kami dari segala kelemahan, keluh gerutu kepada Huang Tian, sesal penyalahan kepada sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkan, kuatkan iman kami. Yakin, Dialah senantiasa penilai, pembimbing dan penyerta atas kehidupan kami. Maha besar dan khalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wang Yi Sang Ti Wei Jian Yu Zhe, Wang Yi Sang Ti Wei Jian Yu Zhe, San Zai. Terima kasih kepada Chiao Seng Go Syokchu yang dengan doa. Selanjutnya, sebelum kita ke pemaparan materi, sejenak kita akan mendengarkan pembacaan ayat yang akan dibacakan oleh Wense Andi Haryanto. Kepada Wense Andi. Baik, terima kasih Taocin Dewi. Selamat malam para siswa Wense Chiao Seng, Changlo, Taocin Toyu sekalian. Perkenankan saya akan membawakan beberapa ayat yang akan dibahas pada malam hari ini. Ajaran besar atau tasye ayat yang pertama. Adapun jalan suci yang dibawakan ajaran besar ini ialah menggemilangkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat, dan berhenti pada puncak kebaikan. Selanjutnya, ayat yang kedua adalah dari kitab Mengce, jilid 7a, ayat yang pertama. Mengce atau Bingcu berkata, yang benar-benar dapat menyelami hati akan mengenal watak sejati. Yang mengenal watak sejatinya akan mengenal Tian, Tuhan yang Maha Esa.
Demikianlah dua ayat yang Anu, akan kita bahas pada malam hari ini. ya baik. Saya Untuk salat waktu dulu, kami kembalikan. Bunda Ya. Andi. Tolong dibacakan Ya, tasik yang ayat kedua. Tadi kan baru ayat yang pertama. ya, baik. Ayat yang kedua, bila sudah diketahui tempat hentian, akan diperoleh ketetapan tujuan. Setelah diperoleh ketetapan, barulah dapat dirasakan ketentraman. Setelah tentram, barulah dapat dicapai kesentosaan batin. Setelah sentosa, barulah dapat berpikir benar, dan dengan berpikir benar, barulah orang dapat berhasil. Ya, Demikian, terima kasih. saya advokasi ayat yang kedua. Waktu kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Terima kasih Wan Sandi yang telah membawakan ayat suci. Ya, di dalam agama Konghucu, meditasi seringkali terkait dengan konsep introspeksi diri atau konsep konsentrasi di dalam mencari kedamaian batin. Nah, kali ini kita akan berdiskusi lebih dalam lagi tentang meditasi, bagaimana meditasi menurut pandangan agama Konghucu, apakah tujuan dari meditasi itu, kemudian kita akan belajar manfaat apa yang akan kita rasakan setelah kita melakukan meditasi, dan bagaimana langkah-langkah yang baik dalam melakukan meditasi. Bersama saya telah hadir seorang praktisi meditasi. Beliau adalah seorang doktor yang di usia senjanya, yang sekarang beliau masih menjadi dosen di Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia atau STIKIN, dan juga masih aktif berorganisasi dengan menjadi Ketua Umum Perkumpulan Rohaniawan Konghucu Indonesia, dan juga masih selalu nggak henti-hentinya berbagi tentang ilmu pengetahuan yang Syese Usman miliki. Kita sambut bersama Bapak Dr. Syese Usman Arif MPD. Selamat malam Syese Usman. Selamat malam. Selamat Selamat malam. ya, Ya. Syese. Ya. Suara saya jelas ya? Suaranya jelas Syese. Ya, terima kasih. Ya, baik-baik Syese. Ya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita akan kepada sesi pembahasan materi. Namun sebelumnya, jika ada pertanyaan ketika pembahasan berlangsung, jika lupa dapat langsung diketik aja di kolom komentar supaya kita bisa bahas bersama nanti di sesi tanya jawab nanti. Baiklah, Syese Usman, apakah sudah siap? Sudah siap. Baik, Syese. Kepada Syese Usman, kami persilahkan. Ya, kita tobien semuanya. Menyo itu. Saya mau cerita saja ya, cerita meditasi itu adalah satu aktivitas yang luar biasa ya. Luar biasa dan banyak pendapat ya, banyak pendapat, banyak aliran ya yang macam-macam. Tapi kadang-kadang orang tidak paham tujuannya apa. Ada orang yang belajar meditasi ingin jadi paranormal ya. Ya tidak salah itu ya. Tapi sebenarnya tujuan meditasi yang utama itu adalah seperti yang ditulis di dalam kitab tasik tadi, yaitu punya ketetapan hati. Ya. Jadi orang hidup itu harus punya ketetapan hati. Sebab yang membuat orang hidup banyak dua antar satu. Mana? Karena orang hidup itu kalau tidak punya ketetapan hati, ya dia tidak bahagia. Hidupnya penuh dengan penyesalan, ya, kecewa, macam-macam. Karena dia tidak punya ketetapan hati. Contoh gampang ya, orang
berdagang. Orang berdagang itu harapannya beli barang, dijual nanti dapat untung. Tapi kadang-kadang sebaliknya, ya setelah dia beli barang mau dijual harganya turun, ya dia bingung kalau tidak dijual tidak punya uang, kalau dijual rugi, dia kan harus mengambil keputusan. Kalau dia sudah mengambil keputusan, ya misalnya dijual rugi, ya sudah dijual. Jadi kalau nanti setelah dijual harganya naik, ya tidak usah kecewa atau apa namanya menyesal ya kok dijual gitu. Jadi maka orang harus punya ketetapan hati. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa manusia itu punya roh dan nyawa. Ya. Tapi orang yang tidak pernah melihat roh itu tidak pernah dilihat. Nyawa juga tidak pernah lihat. Tapi orang mengakui orang hidup itu punya nyawa. Ya kalau tidak punya nyawa, orangnya tidak hidup. Lalu rohnya di mana? Nah, ternyata manusia itu punya dua badan. Badan jasmani dan badan rohani. Jadi kalau kita badan jasmani jelas kita lihat. Badan jasmani kita ini ada nyawanya. Ya, kalau kita badan jasmani kita tidak ada nyawanya, tidak hidup. Ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi yang membuat kita hidup itu adalah nyawa. Tapi nyawa itu milik atau dibuat oleh roh. Jadi kalau tidak ada roh, ya tidak ada nyawa. Nah, kita punya badan rohani. Badan rohani itu tidak nampak. Ya. Tidak nampak, tapi itu ada. Nah, kalau badan rohani itu terdiri dari roh itu sen ya, terus ji energi, ling dan hun ya, empat unsur. Nah, kemudian pada waktu roh itu masuk ke dalam janin, dalam kandungan ibu, maka roh itu membuat nyawa, ya, nyawa untuk membuat janin itu hidup. Jadi janin itu hidup, ya. Dia punya kemampuan untuk hidup sendiri. Ya. Jadi roh itu melindungi, tapi yang membuat hidup itu roh, nyawa. Ya. Nyawa itu terus sampai lahir, kemudian besar itu karena nyawanya, ya. Karena nyawa. Di dalam nyawa itu ada emosi dan ada nafsu. Jadi emosi dan nafsu itu bagian dari nyawa. Ya. Maka kalau orang sudah meninggal, nyawanya itu hilang kembali kepada tanah. Ya. Ikut badan. Ya. Kalau badannya kembali ke tanah, maka nyawanya hilang. Ya. Sudah tidak ada badannya lagi, jadi hilang. Kemudian rohnya masih ada. Rohnya itu sebelum naik ke langit, kembali ke langit, nah dia berada di dunia. Di dunia, menurut Nabi Gongsu, dunia ini ada dua macam ya. Ada yang kelihatan, dunia yang nampak, namanya Mingje ya. Ada dunia yang tidak nampak, itu Yuje ya. Dunia yang tidak nampak itu adalah tempat para
roh-roh itu, ya, yang orang yang sudah meninggal, rohnya berada di dunia yang tidak nampak, menunggu kesempatan bisa naik ke langit. Ya, di dunia yang tidak nampak tadi, roh itu berkeliaran. Ya. Istilah Nabi Goujo, yuwen. Yu itu berkeliaran, ya, bermain-main, ya, bertamasya. Ya. Maka Nabi Goujo menganjurkan supaya orang meninggal dibuatkan altar di rumahnya, ya, di rumah anak cucunya, ya. Sehingga roh itu tidak kemana-mana, tapi sebelum naik ke langit dia bisa istirahat di dalam rumahnya, rumah anak cucunya tadi yang ada altarnya. Nah, ini hal yang penting, ya. Nah, kalau roh itu berkeliaran, itu kalau siang hari mungkin sembunyi di selokan-selokan karena takut sinar matahari. Kalau malam dia baru keluar. Ya. Tapi kalau dibuat altar, maka arwah itu tidak kemana-mana. Dia siang hari pun ada di dalam rumah, ya, tidak kena sinar matahari. Itu gambarannya yang kita baca di buku Babaran Agung, ya, itu. Kemudian tadi saya jelaskan bahwa manusia punya badan jasmani dan badan rohani. Badan rohani itu tidak tampak, tapi badan rohani itu lebih besar ukurannya daripada badan jasmani. Badan rohani itu ada yang nyebut namanya badan eterik. Nah itu bentuknya seperti telur besar. Yaitu manusia itu ada di dalam energi yang bentuknya seperti telur lagi. Ya. Nah, kalau sehat, badan jasmani rohani itu sehat, maka bentuk tubuh itu seperti telur yang utuh, ya. Telur yang utuh, yang kenceng, lurus gitu, ya. Tapi kalau orang itu punya masalah, penyesalan, ketakutan, kesedihan, dan sebagainya, maka tubuh jasmani rohani tadi itu bentuknya tidak seperti telur, tapi peyok-peyok gitu, ya. Jadi tidak sempurna. Ya. Nah, kalau tubuh rohani itu tidak sempurna, tubuh jasmani juga sakit. Ya. Jadi sebelum orang itu tubuh jasmaninya sakit itu biasanya tubuh rohaninya sudah sakit. Jadi tidak normal. Ya, ya karena penyesalan, kesedihan, kekecewaan, dendam, benci, dan semuanya itu membuat tubuh rohani itu tidak utuh. Ya. Maka perlu diperbaiki. Caranya bagaimana? Untuk memperbaiki badan rohani, itu caranya adalah kita harus meditasi, berlatih meditasi. Nah, meditasi itu ada dua cara. Cara pertama biasanya dengan duduk diam. Nah, disebut Jingto. Ya. Ada cara kedua, meditasi itu bergerak. Ya, contohnya itu Tai Chi. Ya. Orang berlatih silat Tai Chi. Ya. Tai Chi itu sebenarnya
meditasi bergerak. Nah, apa sebenarnya aktivitas meditasi itu? Aktivitas meditasi itu adalah bersatunya pikiran, perasaan, dan badan jasmani. Jadi badan pikiran, perasaan, dan badan jasmani itu bersatu dalam aktivitas ya. Kalau Tai Chi yaitu dalam gerak itu tadi. Jadi dalam gerak itu harus dilatih tiap hari. Kalau latihannya tiap hari dengan tekun, maka tubuh rohani tadi yang bentuknya seperti telur, dia akan menjadi kuat dan padat. Ya. Jadi badan jasmani tadi melindungi badan jasmani, badan rohani tadi melindungi badan jasmani. Ya, misalnya dia jatuh, tapi bisa tidak cedera. Ya. Ya, seperti orang silat, kalau latihan Tai Chi itu dia bisa otomatis ya. Misalnya diserang dari belakang, dia tidak tahu, tapi dia bisa langsung membalas atau menangkis atau menghindar. Itu sudah otomatis. Itu kalau orang sudah latihan Tai Chi bertahun-tahun itu manfaatnya besar. Dan latihan Tai Chi itu juga ada manfaatnya untuk penyembuhan penyakit ya. Kalau orang punya penyakit, berbagai penyakit, dengan latihan meditasi kemungkinan besar akan sembuh. Kalau itu dilatih dengan benar dan tekun. Cuma sekarang Tai Chi itu sudah berkembang. Jadi olahraga dan dipertandingkan. Itu sudah beda dengan Tai Chi yang semula. Nah, Tai Chi yang semula sebagai meditasi, tapi Tai Chi yang sekarang sudah bukan meditasi, itu olahraga. Dan perlu prestasi, ya. Diukur, dilombakan. Kalau meditasi tidak dilombakan. Ya. Kalau yang untuk meditasi, Tai Chi-nya itu yang 108 jurus. Jadi panjang. Ya. Kalau yang sekarang yang untuk olahraga itu hanya 24 jurus atau 42 jurus. Ya, lebih singkat. Ini sedikit gambaran ya. Nah, kalau meditasi yang duduk, ya, itu seperti diajarkan oleh Mengzi Batu Jua tadi, menyelami hati. Ya. Kalau Tai Chi tadi, tubuhnya itu rileks ya, tubuhnya rileks, tidak bertenaga. Jadi geraknya itu tidak menahan tenaga, tapi hanya mengikuti gerak dari gerak alami itu ya. Tapi kalau meditasi duduk itu tubuh itu rileks ya, rileks artinya dikendorkan. Jadi sebelum kita berlatih meditasi, kita harus berlatih untuk mengendorkan urat-urat kita ya. Urat-urat saraf-saraf kita itu kita endorkan ya, dari kepala sampai muka, kepala, kaki, badan, tangan, kaki. Ya. Semua itu harus kendor. Nah, untuk latihan mengendorkan itu, mengendorkan fisik itu tadi juga tidak sehari 2 hari bisa. Ya. Itu harus latihan beberapa hari mungkin baru bisa mengendorkan diri. Kalau sudah kendor fisiknya, maka mulai mengendorkan pikiran.
pikiran kita kendorkan. Ya, pikiran yang berat-berat kita lepaskan. Kemudian kalau pikiran sudah bisa kita lepaskan, perasaan kita lepaskan. Kalau perasaan sudah kita bisa lepaskan, maka kita akan menemukan hati kita. Jadi meskipun kita ini punya hati, tapi bagaimana menyatukan pikiran dengan hati itu tidak gampang. Itu juga butuh latihan yang cukup lama. Ya. Setelah hati dan pikiran itu bersatu bersama dengan tubuh tadi ya bersama, maka itulah yang disebut menyelami hati. Ya. Dan ternyata hati itu bergerak. Ya. Hati itu bergerak. Dan pikiran harus mengikuti geraknya hati itu tadi. Pikirannya mengikuti geraknya hati. Ya. Terus saja mengikuti gerak hati. Nah, kadang-kadang waktu kita latihan meditasi seperti itu, kita merasakan kesenangan. Dalam meditasi itu kita merasa kesenangan. Nah ini jebakan. Kita tidak boleh menikmati itu. Itu berarti jebakan. Kalau kita berhenti menikmati kenikmatan itu, ya kita gagal. Kita mungkin melihat pemandangan yang indah, menyenangkan, itu juga jebakan. Ya. Harus kita tinggalkan. Jadi kita kembali ke hati kita. Kita ikuti hati kita terus. Dan hati kita bersihkan. Ya. Kita bersihkan. Kita jalan, hati itu bergerak, dan bergerak itu kita bersihkan hati kita dari dendam, dengki, penyesalan, takut, dan sebagainya. Sampai betul-betul hati kita itu bersih. Maka hasilnya juga sama. Dia juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit dengan latihan. Itu contohnya itu pengakuan dari Titik Puspa. Waktu Titik Puspa sakit kanker, berobat ke Singapura, tapi dia tidak mau dioperasi. Dia pulang ke Indonesia, lalu bertemu dengan pakar meditasi, lalu dia latihan meditasi itu, dan sembuh total. Dan itu bukan hal yang khayal, tapi itu hal yang benar. Hal yang benar. Cuma orang kadang-kadang tidak yakin, kurang yakin, jadi ragu-ragu. Ya kalau ragu-ragu, ya selamanya tidak akan mendapatkan manfaat itu. Jadi itu meditasi. Apakah yang kita peroleh setelah pikiran dan hati kita itu bisa betul-betul bersatu? Ya, maka kita akan mempunyai kemampuan-kemampuan yang lebih ya daripada orang biasa. Dan itu tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Itu gambarannya seperti meditasi. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya ya. Atau menambahkan sendiri pengalamannya ya. Ya, baik Syekh Usman. Apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya terkait pemaparan materi yang diberikan Syekh Usman? Sampai di sini. Ya, saya kira Jadi Dong Tian, yang juga malam Syekh Usman, Oh, ya. mengacu pada ayat di susu ya, carilah kau akan mendapatkan, sia-siakan kau akan kehilangan itu. Carilah dalam diri sendiri ya. Nah, apakah itu masuk dalam meditasi ya? Carilah dalam diri sendiri. Nah, ada satu lagi ayat
semua orang masuk melalui pintu. Nah, untuk meditasi ini pintunya lewat mana? Ya, Ya, terima kasih. kalau itu kita harus bisa bedakan meditasi dan jikung. Ya. Kalau jikung itu lewat pernafasan. Ya, kalau jikung lewat pernafasan, yaitu Tiao Jing, Tiao Si, ya, Tiao Ji, Tiao Shen, Tiao Jin, Tiao Shen. Jadi itu pintunya adalah lewat pernafasan. Kalau jikung, kalau meditasi lewat pengendoran, pelepasan tadi ya. Jadi nafas itu dalam meditasi tidak diatur, tapi biarlah berjalan apa adanya. Ya. Tapi badan atau fisik itu tadi, otot-otot itu semua dikendorkan. Nah, itu prosesnya seperti itu. Ya, pintunya di situ. Ya. Bisa ditangkap ya. Belum paham. Saya belum paham. Maksudnya itu pelepasan, memang napas kan nggak diatur ya, biar apa adanya Ya, ya, sewajarnya ya. ya. Tapi Dan untuk duduknya pun tidak usah harus tegak, itu tidak usah. Rileks, duduk rileks boleh ya. biasanya orang meditasi duduk tuh condong ke depan, bungkuk. Nah, dan tidak Itu kan boleh. mengganggu Kalau ji, bungkuk jangan. mengganggu Itu jalan senden ji. boleh, ya. Standar boleh. Maka jangan, supaya tidak bungkuk, lebih baik bersandar. Bersandar, itu terus rileks. Badannya dikendorkan dulu. Saraf-sarafnya dikendorkan. Mulai dari kepala, turun, terus sampai ke jari, kaki, dari tangan. Gitu ya. Lalu diulangi lagi dari atas ke bawah. Lalu dari bawah ke atas itu. Latihannya itu dulu. Pengendoran otot-otot. Kalau sudah betul-betul merasa kendor, nah, fisik, nah, mulailah pengendoran pikiran. Ya, kita punya beban apa, beban pikiran apa, ya, terus dilepas. Ya, dilepas, kemudian kalau sudah beban pikiran lepas, emosi, perasaan kita lepaskan, ya, perasaan-perasaan yang tidak enak karena benci, dendam, kecewa, sedih, itu kita lepaskan. Ya, nah, itu prinsipnya sebenarnya seperti Tai Chi. Orang belajar Tai Chi yang asli juga seperti itu. Cuma pakai bergerak. Jadi sebenarnya lebih enak Tai Chi ya. Lebih enak Tai Chi. Pengendorannya kan terasa ya. Karena Konsentrasinya di tubuh. gerakan itu, konsentrasinya kan di gerakan. Nah, kalau Ya, meditasi ini ya, duduk, konsentrasinya itu, nah di mana ya? Itu loh. ya. Nah itu gangguannya banyak kalau duduk itu ya. Karena ya itu tadi seperti saya gambarkan, kadang kita menikmati kenikmatan ya. Kenikmatan yang kita peroleh karena kita duduk diam tadi ya. Akhirnya meditasinya gagal ya. Karena kita menikmati yang sebenarnya bukan itu yang kita cari. Saya seringkali jatuhnya tuh di ding ya, suara alam ya, Ya, suara alam itu. Tapi kadang-kadang bisa lepas, lepas ya, dari itu. betul-betul. Kadang-kadang kita seperti mau jatuh ya. Duduk itu latihan meditasi sambil duduk, kadang-kadang rasanya kita jatuh. Sebenarnya kita tidak jatuh, tapi rasanya kita jatuh. Lalu kita berkaget, kaget. Nah, itu memang harus dilatih terus, diulang-ulang. Memang godaannya banyak. Karena ada petunjuk yang mengatakan waktu di prana itu ya,
itu masuk ke dalam untuk menemui guru abadi kita sendiri. Ya, itu kalau menurut cerita wayang itu seperti itu. Guru sejati, ya. Di Prana memang ada gitu. Ya, Di Prana memang ada gitu. ya, ya. Cuma kalau saya belajar dari itu apa ya, menyelami hati tidak dijelaskan. Jadi tidak dijanjikan lagi ketemu guru sejati itu enggak. Karena guru sejati itu tidak berwujud gitu loh. Iya, itu memang tapi ada di dalam diri kita. Ya, nah nanti Itu kita mungkin yang dikatakan seng ya itu ya. ya, jadi nanti kita, maka Nabi Gongsu mengatakan tidak usah belajar meramal, kita sudah tahu apa yang terjadi. Ya. Jadi otomatis kalau orang sudah meditasinya bagus, ya dia jadi paranormal. Meskipun tidak mau jadi paranormal, ya dia punya kemampuan paranormal. Ya. Itu biasanya begitu. Cuma dia mau praktek jadi paranormal atau tidak. Ya, terima kasih. Diterima, Chang Lohendra. Gimana? Ya, siap. Berikutnya ada yang raise hand, Syekh Usman. Ya, Mungkin silakan. dari Tocin Genti Setiawan. Ya, Boleh dibuka kamera atau dibuka audionya? Silakan, Tocin Genti. Itu Tungtian, Haksu, selamat malam. ya, selamat malam. Izin nanya Haksu. Kita kan kalau di agama Konghucu kan meditasi kita atau Cingco kita kan berkesadaran ya Haksu. Iya, Izin nanya Haksu, bagaimana kadang-kadang ketika meditasi atau Cingco kita pikiran kita tuh suka nggak nyatu gitu. Hanya beberapa menit konsentrasi itu bisa jalan. Cara yang terbaik seperti apa ya Haksu ya supaya latihan. agak lama? Latihan. Tapi udah latihan Haksu tapi masih Ya, masih enggak bisa. apa-apa, ya dicoba lagi. Jadi diawali lagi dari depan ya. Dikendorkan dulu. Fisik dikendorkan, terus pikiran dikendorkan. Itu saya kira pikirannya belum lepas itu. Ya, kalau orang sibuk, ya orang bisnis kerja gitu ya susah. Pikirannya enggak bisa. Ada cara yang mengalihkannya nggak ya Haksu? Ya, ya latihan saja. Pokoknya diusahakan gitu aja. Atau pakai tai chi ya, pakai gerak jadinya. Jadi lebih gampang ya. Pakai tai Gerak, chi. kalau dengan gerak apakah konsentrasi kita jadi lebih baik Haksu? Ya lebih baik karena kita konsentrasi kita ke gerak ya. Jadi dengan gerak ini konsentrasi kita ke geraknya, ke gerak tangan, gerak kaki, gitu. Jadi lebih mudah sebenarnya. Jadi apa cara menyatukan hati dan pikiran itu dengan gerak Haksu? Ya dengan gerak. Jadi itu tai chi itu pikiran, perasaan, dan gerak. Tubuh itu gerak ya. Disatukan lewat gerak. Kalau itu memang lebih mudah daripada duduk diam. Tapi Duduk kan diam, kalau Cingco kan malam Haksu. gimana? Kalau Cingconya kan biasa malam, kalau kita gerak-gerak itu gimana Haksu? Jadi, kalau tai chi kan Berarti tidak pagi ya terasa. ya. Nanti kalau sudah latihannya sudah lama, ya itu enak, jadi tidak terasa. Jadi kita bergerak itu hanya ikuti gerak saja, jadi tidak mikir apa-apa. Oh, Ya. ya. Baik, Haksu, makasih banyak Haksu. Ya, jadi lebih enak Makasih latihan ya, itu. Dewi. Ya. Makasih. Ya, Bu Yanti, semoga terjawab. ya, Ya. siap. Haksu, saya mau nanya. Ya. Ya, Wei Tetung Tian. Ya, bisa. silakan. Ya, itu tadi dikatakan bahwa apa ya, manusia itu ada nyawa ya.
Kalau Ya. meninggal dia hilang. Berarti nyawa itu adanya di manusia hidup dong ya. Ya, betul. Terus kalau saya baca-baca yang lalu-lalu, nyawa itu terjemahannya dari kui. Nah, Orang ya awam, itu orang budaya bilang sebenarnya kui itu hantu. Gimana tuh? ya sebenarnya nyawa itu po, ya, po. Ya. Ya, cuma kalau orang sudah meninggal, wen sama po-nya itu tidak mau lepas. Harusnya kan wen sama po itu lepas. Wen itu kan bagian dari sen, ya. Nah, po itu kan sebenarnya bukan bagian dari sen. Po itu kan produk dari sen, ya. Maka kalau sudah orang yang meninggal, po-nya hilang. Tapi wen-nya itu tadi mengikat gitu. Dia tidak mau melepaskan po-nya. Sehingga wenpo lah. Wenpo itu disebut kue. Ya. Oh. Karena rohnya tidak bisa naik gentayangan gitu. Maka disebut kue. Jadi wenpo itu kue. Kalau dia lepas, ya hilang sudah. Yang hilang apanya tuh? Po-nya hilang. Wennya Po-nya naik. bukannya Ya, lalu ke bumi. rohnya naik ke langit. Po-nya tidak ikut ya. Hunnya yang ke langit. Ya, po-nya tidak ikut ke langit. Po-nya Jadi hilang. Yang ke langit sen-nya, yaitu lingwen itu. Di lingwennya itu naik ke langit. sen jadi linghun. Ya, Linghun. ling itu bawah sadar, hun itu kesadaran. Maka altar itu disebut lingwe. Loh, Ya, altar itu istilahnya lingwe. Tempat beradanya ling. tempat ling. Nah, tempat hunnya kemana? Sebenarnya kan bisa pergi-pergi. Maka kalau altarnya di rumah, ya sebenarnya tidak kemana-mana. Ya, ngikuti lingnya. Ya. Oh. Nah, kalau tidak punya altar ya gentayangan jadinya. Yuhun jadinya, bukan Ya, linghun. yuwen, betul. Nabi Gongsu bilang yuwen. Jadi kalau nggak kuinya gimana tuh? Nah, kuenya Sama masih, dengan kalau gentayangan sama dengan kui tuh. iya makanya itu kalau dikasih altar kan dia tidak kemana-mana. Oh, kalau jadi Tetap dikasih altar dia linghun, kalau dia ya, nggak ada altar dia gentayangan jadi kui gitu. gentayangan. Jadi kalau di, di situ kan di rumah itu di altar itu kan menunggu sampai saatnya ditarik ke atas langit ya. Weidin kembali ke langit. Menunggu Itu saat kembali ke langit. Kalau sudah bersih, ya roh itu sudah bersih, sudah ya semua kotoran-kotoran yang dia lakukan selama hidup itu sudah bersih, dia naik ke Tian-Tian, ke langit. nggak, yang bersihin siapa? Ya, ya dari doanya orang anak cucunya itu Oh, doa perbuatan ya. baik anak cucunya itu membersihkan Karma ya, dosa-dosa, karma. ya, Karma baik anak cucunya gitu. ya betul. Itu bakti itu pentingnya di situ. Bakti itu tidak hanya menghormati orang tua, mengingat orang tua, tapi juga ini berjuang supaya orang tuanya bebas dari segala dosa-dosanya. Ya, paham kalau gitu. Ya. Ya, jadi kalau ada yang bilang ling itu bagian dari yang, hun itu bagian dari yin. Gimana tuh penjelasannya? Dan yang ling itu yin ya.
Oh, ling itu yin. Iya, dia diem. Ling itu diem, pasif ya. Iya. Ya, yang aktif itu Wen. Cuma Jadi hun nanti itu yang kalau dia yang ya? lahir kembali, setelah dia naik ke langit, roh itu bisa dilahirkan kembali ke dunia. Ya, Iya, iya. pada waktu dilahirkan ke dunia, memorinya masa lalu itu disimpan di ling. Jadi kita itu punya memori. Memori masa lalu itu di dalam ling kita. Maka kalau dulu dalam kehidupan yang lalu kita ini jadi pedagang, kehidupan sekarang pasti cenderungnya jadi pedagang. Tapi kita nggak tahu ya. Kita Nggak nggak tahu, bisa. cuma tahu kita kan punya minat gitu. Misalnya orang politik. Dulu dalam kehidupan yang lalu jadi orang politik. Kehidupan sekarang ya cenderungnya ke politik. Kalau dikasih kerjaan lain ya kurang mantap ya. Tapi yang nggak ada hubungan sama jodoh yang sekarang ya. Ya, nggak ada Nggak ada hubungannya. hubungan sama jodoh yang sekarang ya. Ya, Kalau dulu ya, nikahnya misalnya sama apa yang A gitu. Sekarang kan di dunia lain lagi dong. ya lain lagi. Tapi memorinya kan masih. Jadi kalau dia misalnya dulu pedagang, sekarang jadi pedagang, gampang, lebih gampang sukses ya. Meskipun tidak sekolah, dia sudah punya nalurinya sudah ada gitu ya. Karena di bawah sadarnya masih tersimpan. Itu link. Naluri. Orang politik, orang ahli politik ya gampang dia belajar politik. Seorang tabib dokter, begitu sekarang dulu dokter, sekarang lain lagi, ya begitu belajar ilmu kedokteran cepat. Saya punya teman waktu saya sekolah kedokteran. Itu senangnya teknik, tapi kalau suruh belajar kedokteran, males. Dipaksa papahnya suruh kedokteran. Tapi dia malah buat alat-alat untuk praktek kedokteran. Jadi tidak belajar kedokterannya, tapi bikin alat-alatnya. Bikin lampu, bikin apa, ya untuk membantu praktikum. Contohnya seperti itu. Okay. Kalau yang punya bakat dokter ya senang sekali, ya cepat hafal, baca sekali aja sudah hafal semua. Itu dari unsur link ya? Ya dari linknya. Jadi banyak orang nggak sekolah tapi dagangnya sukses. Nah dulu dia dapat dagang, kehidupan yang lalu dia jadi pedagang. Jadi memorinya masih kuat ya. Jadi sifat itu turunan dari link ya? Ya. Nah, kalau hunnya nurunin nggak, Haksu? Gimana? Hunnya. Hunnya itu rasional, ya pragmatis, itu. Ya tinggal ngikuti linknya gimana. Linknya kuat ya dia ngikuti link. Ya. Rasional, pragmatis ya. Ya, kalau linknya lemah, kehidupan yang lalu itu bodoh, malas, ya memorinya kosong, ya toh. Nah, iya. dia lahir lagi ya, yang ngikuti benar saja. Linknya tidak ada apa-apanya, gitu. Maka orang itu nasibnya sering beda-beda, ya itu. Karena menurut Nabi Gongsu, kehidupan yang sekarang ini lanjutan dari kehidupan yang lalu. Itu bisa dilihat di mana langsung? Di Babaran Agung, kita Babaran Agung. Oh, Babaran Agung ya. Babaran Agung bagian A, pasal 5. Pasal 5. Oh, yang satu yin, satu yang ya? Ya. Yang yin, yang sui tahu itu ya? Ya, itu yin, yang sui tahu. Ya, yang, ya.
yang iin toletau itu ya betul. Ya, Ya, sudah ya, Haksu. terjawab. Udah, terima kasih Haksu. Sia-sia. Ya sama-sama. Ya. Ya, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi ada yang raisen juga ini oleh Cheoseng Gyosyokju. Silahkan Cheoseng, ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. 谢谢 Ya, Ya, Cheoseng. baik. Jin Dewi. Haksu, itu Ya. tadi kan dikatakan bahwa yang menyempurnakan itu anak cucu. Seandainya dia tidak ada keturunannya, bagaimana Haksu? Ya, tapi perbuatannya dulu kan ya, waktu dia masih hidup kan tidak Ya dinilai. misalnya pada saat hidup dia baik Ya, dan bla bla bla, pokoknya bagus lah. Tapi dia tidak punya keturunan. ya, ya itu lain lagi ya. Ya. Tapi orang lain, tetangga-tetangganya, anak-anaknya, murid-muridnya mungkin kalau dia punya pegawai ya, itu kan bisa dia merasakan kebaikan dari dirinya kan dia bisa ikut mendoakan ya. Ya orang mendoakan kan tidak bisa continue seperti Ya, memang beda keturunannya. ya. Memang beda. Lain kalau seperti anaknya sendiri ya. Tapi tidak berarti dia tidak punya kesempatan untuk kembali ke langit ya. Memang kalau ada anak memang lebih bagus ya. Maka kalau anak orang itu sebaiknya punya anak, menikah, punya anak ya. Kalau tidak punya anak ya usahakanlah untuk merawat anak orang lain gitu ya, dirawat baik-baik ya, sama dengan anaknya sendiri ya. Nah, seperti misalnya anaknya punya keyakinan yang berbeda. Tidak masalah. Yang penting kan perbuatannya. Keyakinan itu bisa beda, tapi yang dinilai adalah perbuatannya. Apa itu keturunan langsung atau Ya kalau mungkin bisa keturunan langsung lebih baik. Kalau tidak punya ya misalnya orang tidak punya anak ya, kan banyak orang yang tidak punya anak. Nah, dia kan punya murid atau punya perusahaan, pegawai-pegawainya, anak buahnya itu diperlakukan seperti anaknya sendiri kan baik juga itu ya. enggak, maksud saya seperti ini Haksu. Misalnya kita mendoakan emaknya atau engkongnya seperti itu. Ya boleh. Apa bisa Haksu? Bisa, enggak apa-apa. Kita doakan tetangga kita ya boleh. Jadi enggak tertutup dengan aku seperti itu ya Haksu. Ya. Kalau idealnya kalau punya anak cucu sendiri lebih baik. Tapi kalau enggak punya ya enggak usah khawatir ya. Dan itu berlaku berapa generasi Haksu? Ya itu enggak terbatas ya. Enggak terbatas. Karena semua yang kita lakukan, semua kejadian di alam semesta ini terekam ya. Ada rekamannya. Ya. Kita jadi pikiran baik atau jelek itu direkam. Ya. Jadi kita punya pikiran jelek ya direkam oleh alam ini direkam. Kalau pikiran kita baik ya rekaman kita baik ya. Dan itu kalau Sing Syokju belajar
meditasi seperti yang diajarkan apa namanya Mengce, nanti bisa lihat rekaman orang lain, ya. Begitu ada Ya. orang datang kepada Tosing Gyokdo minta pertolongan apa, mungkin Tosing Gyokdo bisa minta pada Tuhan tolong ditunjukkan rekamannya. Maka kita bisa melihat Tosing Gyokdo bisa melihat rekaman orang itu seperti apa, kelihatan semua. Saya dulu diajari itu karena saya belajar tusuk jarum itu. Jadi begitu melihat pasien, saya mohon sembahyang dulu, ya berdoa dulu supaya saya kalau saya boleh, tolong Tuhan membukakan rekamannya. Ya kelihatan rekamannya. Mengapa dia bisa sakit dan sebagainya itu kelihatan. Dia tidak omong, tapi saya tahu. Nah, kriteria seseorang itu dia berhasil dalam meditasinya atau gagal? Ya, tidak ada kriterianya. Tidak bisa diukur ya. Itu proses. Proses kan tidak ada ukurannya. Ya. Ya, maksudnya kita sendiri secara pribadi tahu kita Ya, berhasil atau tidak. Kita tidak merasa. Hanya waktu kita membutuhkan itu muncul gitu aja. Jadi kita tidak usah mengapalkan itu, tidak ada metodenya, tidak ada. Apa seperti orang dituntun gitu, Aksu? Tidak, langsung seperti sinar biar gitu keluar. Jadi kita melihat file orang itu seperti langsung terbuka gitu, kelihatan. Oh, berarti seperti bioskop gitu ya, Aksu? Ya seperti kita lihat film gitu. Lihat catatan gitu. Karena ditunjukkan mana yang penting, ini catatan ini yang penting. Kita langsung bisa melihat. Jadi filenya itu seperti catatan. Nah, dalam proses meditasi itu seperti waktu kita belajar saya lakukan meditasi, ini ya, Aksu. Tidak nemukan itu. Waktu kita latihan, jangan mau. Itu godaan itu. Ya kadang-kadang kan ada seperti slide ya. Nah, seperti slide itu berjalan. Itu godaan. Itu godaan. Jangan diikuti itu. Dan sensasi badan itu kadang-kadang kan seperti itu ada sesuatu yang jalan gitu, Aksu. Jadi itu halusinasi namanya. Ya kita jangan mau dijebak sama halusinasi. Nah, ini susahnya meditasi. Maka kalau belajar meditasi itu harus ada gurunya. Gurunya tahu itu halusinasi. Saya punya guru dulu pinter. Jadi dia bisa lihat apa yang saya pikirkan berapa bulan yang lalu. Ya, dia bisa cerita. Dia bisa membaca rekaman saya. Ya. Ya, jawab Chaosang Gosyokchu, semoga terjawab. Karena waktu juga ini yang harus membatasi kita. Mungkin ada closing statement dari Siesa Usman sebagai penutup. Aksu. Chaosang Gosyokchu. Jadi closing statement saya, menurut saya ya kalau bisa ada kesempatan kita belajar dari guru yang paham meditasi. Kalau enggak ya belajar Daichi tapi yang bukan olahraga, tapi Daichi yang tradisional ya. Tidak pakai musik ya.
mungkin masih ada ya orang-orang yang 108 jurus ya. Jadi bukan untuk pertunjukan, tapi betul-betul untuk meditasi. Baji yang 108 jurus ya. Itu anjuran saya cuma itu. Iya. Baik, Syesa Usman, terima kasih telah berbagi Ya, tentang meditasi. Mungkin jadi inti sari dari pelajaran kita hari ini, sebelum melakukan meditasi, yang utama yang perlu dipersiapkan adalah ketetapan hati. Dan ada pun dua cara di dalam melakukan meditasi seperti yang Syesa Usman tadi sampaikan, yaitu yang pertama duduk diam, hening atau cingco. Tapi ternyata itu juga seperti mudah untuk dilakukan, tapi ternyata sulit. Jadi untuk ya, memulainya mungkin kita bisa melakukan tai chi seperti Syesa ya, Usman tadi. Jadi ya, untuk melakukan meditasi kita berlatih kesadaran diri dengan bergerak, fokus pada ya, gerakan, nafas. Mungkin ketika kita tidak ada gerakan apapun, ketika duduk diam, tenang, kita dapat fokus bermeditasi dengan baik sampai selesai. ya, gitu. Manfaat yang dapat diberikan ketika kita melakukan meditasi, karena meditasi mungkin ada membersihkan batin, membersihkan diri, merilekskan tubuh juga. Tadi ya sebelum merilekskan pikiran, tubuh kita harus rileks ya, melepaskan otot-otot yang mengencang, baru kemudian kita merilekskan pikiran. Kemudian setelah itu kita bisa fokus duduk diam hening atau bermeditasi atau Ya, menyatukan pikiran dan hati. ya baik Syesa. Dari situ juga mungkin penyakit akan berkurang, bahkan hilang. Bisa hilang. Ya, bisa Kita hilang. melakukan meditasi secara rutin, karena dari pikiran yang bersih, kemudian akan melahirkan mungkin tubuh kita yang lebih sehat lagi. Begitu, Syesa ya? Ya, betul. Baik, Syesa, terima kasih atas pemaparannya hari ini. Mudah-mudahan dapat diterima oleh teman-teman semua di sini. Tanpa terasa, waktu juga yang akan memisahkan kita. Terima kasih kepada narasumber yang malam hari ini telah berbagi, Syesa Usman Arif, tentang meditasi. Semoga membuka wawasan lagi ya, Syesa. Dan terima kasih juga kepada para Taocin sekalian yang telah hadir pada webinar hari ini. Saya Dewi Laras Bumi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Dan hanya kebajikan Tian berkenan. Weita Tongkian. Iya, Dewi. Nggak foto bareng. Terima kasih. Terima kasih. Dewi nggak foto. Bisa.